Kalian tahu nggak sih alasan kenapa bulan Mei disebut bulan Maria dan bulan Oktober disebut sebagai bulan Rosario? Halo Sobat Pastor, dimanapun kalian berada, selamat datang di Cafe Pastor, tempat nongkrong orang muda, ngopi sambil ngobrolin iman. Di kesempatan yang baik ini kita akan membahas bersama tentang mengapa bulan Mei disebut sebagai bulan Maria dan bulan Oktober disebut sebagai bulan Rosario. Sobat Pastor yang terkasih, secara tradisi Gereja Katolik memang mendedikasikan bulan-bulan tertentu untuk berdevosi kepada Bunda Maria karena peran penting Bunda Maria dalam sejarah keselamatan umat manusia. Gereja Katolik mendedikasikan bulan Mei sebagai bulan Maria dan bulan Oktober sebagai bulan Rosario. Kalian tahu nggak sih alasan kenapa bulan Mei disebut bulan Maria dan bulan Oktober disebut sebagai bulan Rosario? Di video kali ini kita akan membahas bersama-sama tentang hal ini. Yang pertama kita akan melihat dulu mengapa gereja meletakkan bulan Mei dan mendedikasikannya sebagai bulan Maria. Paling tidak ada 3 alasan mengapa gereja menetapkan bulan Mei sebagai bulan Maria. Alasan yang pertama, bulan Mei sering dikaitkan dengan permulaan kehidupan. Kita tahu di bulan Mei di negara dengan 4 musim adalah awal dari sebuah musim semi, awal dari sebuah kehidupan. Sebelum musim semi di Eropa sana, di negara dengan 4 musim, mereka mengalami musim salju, di mana kehidupan seakan-akan berhenti dan musim semi menjadi awal mula dari sebuah kehidupan. Maka bulan ini dihubungkan dengan Maria sebagai Hawa yang baru, di mana Bunda Maria menjadi permulaan dari sebuah kehidupan yang baru. Bunda Maria atau Hawa sendiri disebut sebagai ibu dari semua yang hidup. Memang belum terlalu populer, devosi ini mulai banyak disukai oleh umat beriman di akhir abad ke-13, namun mulai dipopulerkan oleh para Yesuit di Roma kurang lebih sekitar tahun 1700-an dan baru kemudian menyebar ke seluruh gereja. Alasan yang kedua adalah janji Paus Pius ke-8 kepada Bunda Maria. Di tahun 1809, Paus Pius ke-8 ditangkap oleh Serdadu Napoleon. Dan di dalam penjara itu, Paus Pius ke-8 berdoa kepada Bunda Maria agar ia dibebaskan dari penjara ini dan berjanji kepada Bunda Maria akan mendedikasikan bulan Mei sebagai bulan yang ditujukan khusus untuk Bunda Maria. Akhirnya pada 24 Mei, 5 tahun setelah ia pertama kali dipenjara, ia dibebaskan dari penjara dan mendedikasikan bulan Mei sebagai bulan Maria. Apalagi hal ini semakin diperkuat di tahun 1854 ketika Paus Pius ke-9 menetapkan dogma Bunda Maria yang dikandung tanpa berdosa asal. Alasan yang ketiga mengapa bulan Mei disebut sebagai bulan Maria adalah Paus Paulus ke-8 menuliskan dalam ensikliknya yang berjudul Bulan Maria untuk menetapkan bulan Mei sebagai bulan di mana devosi umat beriman didedikasikan kepada Bunda Maria. Maka Paus Paulus ke-6 menginginkan agar seluruh umat beriman dimanapun mereka berada, baik di gereja maupun di rumah, berdoa secara khusus kepada Bunda Maria. Dan akhirnya Gereja Katolik juga menetapkan bulan Oktober sebagai bulan yang juga didedikasikan kepada Bunda Maria. Bulan Oktober disebut sebagai bulan Rosario. Bulan Oktober disebut sebagai bulan Rosario karena sangat terkait dengan peristiwa Perang Lepanto yang terjadi di tahun 1571.
Ketika itu negara-negara Eropa diserang oleh kerajaan Ottoman dari Turki. Pasukan dari Ottoman lebih banyak dari pasukan Eropa. Dan hal ini kemudian membuat Don Juan dari Austria sebagai komandan armada Katolik berdoa rosario dan memohon pertolongan dari Bunda Maria. Dan umat Katolik di seluruh Eropa ketika itu juga berdoa rosario untuk memohon bantuan Bunda Maria agar membantu pasukan-pasukan Eropa agar menang melawan pasukan Ottoman yang dari Turki. Hal ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Paus Pius V pada tahun 1571. Ketika itu, dia bersama-sama dengan banyak umat beriman berdoa rosario di Basilika Santa Maria Maggiore. Sejak subuh sampai petang, Paus Pius V mengajak umat beriman semua untuk berdoa rosario untuk mendukung para pejuang di dalam perang Lepanto itu. Walaupun tampaknya mustahil, tetapi justru karena iman yang kuat kepada Bunda Maria, akhirnya pasukan Eropa menang melawan pasukan Ottoman. Dan kemudian Paus Pius V menetapkan peringatan rosario dalam sebuah misa di Vatikan. Dan dilanjutkan oleh penerusnya, Paus Gregorius ke-13 menetapkan 7 Oktober sebagai Hari Raya Rosario Suci. Oke, Sobat Pastor semuanya, dari semua cerita yang tadi saya ceritakan kepada kalian, kita tahu bahwa pengantaraan Bunda Maria ini begitu besarnya, sehingga semua doa yang kita haturkan kepada Tuhan melalui perantaraan Bunda Maria sangat didengarkan oleh Tuhan Allah. Maka bagaimana dengan kalian di bulan Mei ini? Apakah kalian juga sudah mulai berdoa kepada Bunda Maria? Apakah kalian berdoa rosario atau novena atau devosi-devosi kepada Bunda Maria? Semoga di masa pandemik ini, di masa seluruh dunia sedang mengalami virus corona, kita semakin dikuatkan untuk terus berdoa kepada Bunda Maria, melalui Bunda Maria kepada Tuhan Allah. Dan semoga Tuhan Allah mendengarkan doa-doa kita, sehingga melalui Bunda Maria, doa-doa kita dikabulkan oleh Tuhan Allah dan pandemik ini agar segera selesai dan hilang di muka bumi ini. Semakin giat berdoa ya. Selain berdoa, kalian juga tidak lupa untuk harus selalu berusaha melindungi diri dari virus-virus ini. Maka jangan lupa cuci tangan, jangan lupa pakai masker, jangan lupa jaga jarak, dan juga tetap di rumah aja selagi kamu bisa melakukannya dan mengusahakannya di dalam hidupmu. Sehingga doa dan usaha kita untuk menghindari virus ini menjadi kekuatan bagi kita untuk tetap beriman dan virus ini bisa segera hilang dari muka bumi ini. Oke, sekian dulu video kita pada kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Cafe Pastor dan juga follow akun IG cafepastor.id. Jangan lupa, dadah!